Baiklah, yang pertama itu pengembangan kemampuan dasar. Menurut Amalia 2019 halaman 15, pengembangan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna daripada sebelumnya. Yang kedua, menurut Atabi 2018, pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan, dan perubahan secara bertahap. Pengembangan berarti proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Masni 2017, pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan atau suatu dasar kepribadian yang seimbang. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Baiklah, yang kedua itu kemampuan dasar. Yang pertama, menurut Nur Laili 2018, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut Rusmana 2020, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi secara sederhana. Yang ketiga, menurut Aprianawati 2017, potensi adalah kemampuan maupun kekuatan pada diri yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan menjadi lebih baik dengan sarana dan prasarana yang tepat dan baik. Jadi, kesimpulan dari pengertian pendapat di atas adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan pada manusia sendiri. Sangat penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baiklah, selanjutnya yaitu potensi berpikir. Nah, potensi berpikir ini adalah kemampuan seseorang di mana dia bisa mengendalikan pikirannya. Maksudnya di sini adalah ketika dia dihadapkan dari sebuah pilihan, dia akan memilih yang mana menurutnya memiliki esensial lebih besar daripada pilihan sebelumnya. Yang kedua, selanjutnya adalah potensi emosi. Nah, potensi emosi ini adalah jenis potensi yang dimiliki oleh seseorang yang dimana dia cenderung lebih menghargai pendapat orang lain, lebih berusaha memahami orang lain, dan yang lainnya. Selanjutnya ada potensi sosial. Nah, di mana potensi sosial ini seseorang bisa berbaur atau menyesuaikan diri sebagai kapasitas yang dia miliki atau kapasitas yang dia miliki ke lingkungannya atau masyarakat, dan juga bisa mempengaruhi orang lain dengan kemampuan belajar yang dia miliki. Selanjutnya itu karakteristik anak usia 3-4 tahun menurut Permendikbud 137 tahun 2014. Yang pertama, aspek 6, dia sudah mengenal, anak itu sudah mengenal perilaku benar dan salah dan mulai meniru dan membaca doa-doa pendek. Selanjutnya mengetahui arti kasih sayang dan arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua itu aspek visi motorik seperti naik turun tangga, memetikkan papan yang cukup lebar, terus berlari membawa sesuatu seperti bola. Selanjutnya itu aspek kognitif. Nah, di aspek kognitif ini anak sudah bisa menyebutkan beberapa jenis seperti benda atau buah-buahan. Selanjutnya anak juga bisa bereksperimen dengan bahan yang ada dan tersedia. Selanjutnya memasangkan dua benda yang berbeda.
di lingkup bahasa seperti anak berpura-pura bercerita dengan kata-kata sendiri dari buku yang sudah dibacakan oleh orang tua atau menceritakan pengalamannya selama 1 hari kegiatan dia. Lalu di lingkup perkembangan sosial emosional, anak mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar, meniru apa yang dilakukan orang dewasa, mengatakannya secara atau mengatakan perasaannya secara verbal. Di ruang lingkup seni, anak mendengarkan atau menyanyikan lagu, terus menggerakkan tubuhnya, mengikuti tepuk tangan orang tuanya, dan meniru orang lain saat minum, terus berperilaku seperti ibu dan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melisa. Baiklah, materi selanjutnya adalah stimulasi pengembangan kemampuan dasar anak usia 3-4 tahun. Baiklah, yang pertama itu ada aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik, misalnya sudah lancar berlari tanpa sering terjatuh. Jadi di sini maksudnya anak itu sudah dapat berlari sambil menghindari hambatan. Anak sudah mampu berdiri seimbang dengan satu kaki dalam jangka waktu yang pendek. Baiklah, selanjutnya itu aspek bahasa. Jadi anak memasuki usia 3-4 tahun itu sudah mulai memikirkan lingkungan di sekitarnya. Maksudnya itu seperti mulai bersosialisasi dengan lingkungannya. Lalu anak sudah makin membaik bahasanya dengan sering bersosialisasi di lingkungan masyarakatnya. Kita cara menstimulasi anak yaitu dengan sering mengajak anak berbicara dan juga berkomunikasi. Selanjutnya aspek sosial emosional. Pada masa usia 3-4 tahun ini anak tertarik dengan permainan, misalnya bermain yang mengandung unsur musik, terus buku bacaan, terus bermain peran, misalnya profesi maupun mengasuh. Ini dapat mengembangkan sosial emosional anak serta kemampuan lain, misalnya dapat mengembangkan juga bakat anak. Selanjutnya ada aspek nilai agama dan moral. Jadi mengenal aspek menilai agama dan moral ini pada anak memang sebaiknya kita dimulai sejak anak masih dini, sedini mungkin. Ini juga berguna untuk menanam fondasi yang kuat untuk anak. Jadi cara menstimulasi nilai agama dan moral ini kita bisa melalui kegiatan bercerita, misalnya bercerita tentang Nabi, terus tentang Rasul, terus melakukan sholat, belajar huruf, misalnya huruf hijaiyah dengan bantuan APE supaya APE atau alat permainan edukasi itu juga dapat lebih memudahkan kita untuk mengajarkan kepada anak tentang misalnya huruf hijaiyah. Nampaknya membuat pembelajaran itu lebih menarik. Selanjutnya ada aspek kognitif. Maksudnya di sini anak belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi. Jadi Anda dapat mengatur benda-benda berdasarkan ukurannya dan juga bentuknya. Lalu anak juga bisa memahami cara mengelompokkan dan mencocokkan benda dengan sesuai dengan warnanya. Lalu cara menstimulasi kognitif belajar ini bisa dengan lewat komunikasi sehari-hari, misalnya berkomunikasi dengan anak itu dengan jelas dan tidak rumit ataupun tidak terburu-buru. Kelas selanjutnya materi kemampuan dasar anak usia 3-4 tahun penting untuk diperhatikan. Kenapa?
Karena pada usia 3-4 tahun ini, perkembangan anak usia dini pada fase ini itu ditandai dengan anak yang sangat aktif. Jadi kita sebagai orang tua atau guru jangan terlalu membandingkan dan memaksakan kemampuan anak jika belum bisa melakukan hal yang sama dengan anak lain. Jadi intinya kita itu tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain karena kemampuan dasar setiap anak itu berbeda. Selanjutnya materi kemampuan dasar anak usia 3-4 tahun penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena pada usia 3-4 tahun ini, perkembangan anak usia dini pada fase ini itu ditandai dengan anak yang sangat aktif. Jadi kita sebagai orang tua atau guru jangan terlalu membandingkan dan memaksakan kemampuan anak jika belum bisa melakukan hal yang sama dengan anak lain. Jadi intinya kita itu tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain karena kemampuan dasar setiap anak itu berbeda.